Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya, Dania Kurniasi dalam Learning Journal, mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang akan menemani Anda selama 5 menit ke depan. Teman-teman, jurnalisme investigasi memiliki posisi penting dalam kehidupan demokrasi, baik Indonesia maupun secara global. Dalam sistem demokrasi, jurnalisme berperan sebagai pilar keempat yang berfungsi mengawasi kekuasaan. Tanpa keberadaan jurnalisme yang independen, masyarakat akan kesulitan mendapatkan informasi yang akurat untuk mengambil keputusan. Namun, perkembangan era digital menghadirkan tantangan baru, teman-teman. Penyebaran hoax, disinformasi, serta tekanan politik membuat kualitas informasi publik semakin terancam. Kondisi ini menunjukkan bahwa jurnalisme profesional tetap menjadi kebutuhan utama agar demokrasi dapat berjalan secara sehat. Jika melihat kondisi jurnalisme di Indonesia, sebenarnya kebebasan pers sudah dijamin melalui Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Meskipun demikian, praktek di lapangan masih jauh dari ideal. Jurnalis masih kerap menghadapi tekanan politik, intimidasi hingga kekerasan ketika meliput isu-isu sensitif. Selain itu, konsentrasi kepemilikan media di tangan segelintir pihak membuat keragaman informasi menjadi terbatas. Di era digital, tantangan semakin bertambah karena akses informasi dapat dibatasi oleh regulasi seperti Undang-Undang ITE yang seringkali multitafsir dan dapat disalahgunakan. Dalam konteks jurnalisme, investigasi, teman-teman, media berfungsi sebagai watchdog bagi kekuasaan. Artinya, media bertugas mengawasi pemerintah, korporasi maupun lembaga sosial demi melindungi kepentingan publik. Namun, teman-teman, kondisi di Indonesia menunjukkan bahwa jurnalisme investigasi masih mengalami banyak kendala, seperti keterbatasan sumber daya, tekanan politik, dan juga dominasi pemilik media, serta peningkatnya arus informasi. Begitu, teman-teman. Situasi ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga merupakan fenomena global. Di berbagai negara, jurnalisme menghadapi perubahan besar dan mendapatkan perkembangan teknologi informasi. Internet menjadikan arus berita bergerak sangat cepat, teman-teman, dan media tradisional tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi. Konvergensi media menjadi sebuah keharusan agar media tetap. Sayangnya, teman-teman, persaingan kecepatan sering mengorbankan akurasi. Berita sensasional semakin marak dan audiens terpecah dalam banyak kelompok. Meskipun demikian, prinsip dasar jurnalisme, yaitu akurasi, independensi, kebenaran, serta keberpihakan pada publik, tetap menjadi fondasi yang tidak boleh diabaikan. Di berbagai negara, tekanan terhadap media kini muncul melalui mekanisme halus seperti regulasi, kontrol ekonomi, dan juga kepemilikan media, bukan melalui sensor langsung. Jurnalisme investigasi sangat penting karena memiliki sejumlah fungsi utama, teman-teman. Yang pertama itu adalah sebagai watchdog kekuasaan. Jurnalisme investigasi membantu mengungkapkan kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan berbagai praktik ketidakadilan. Fungsi ini memastikan bahwa kekuasaan tidak berjalan tanpa pengawasan. Yang kedua, itu ada jurnalisme investigasi menyediakan informasi mendalam dan terverifikasi sehingga masyarakat dapat memahami isu-isu kompleks secara lebih jelas. Yang ketiga, itu ada jurnalisme investigasi memberi ruang bagi kelompok-kelompok marginal yang suaranya sering terabaikan dalam pemberitaan pada arus utama, gitu teman-teman.
Salah satu contoh nyata efektivitas jurnalisme investigasi dapat dilihat teman-teman dari liputan majalah Tempo yang berhasil membongkar jaringan korupsi dan juga konflik kepentingan pejabat publik. Laporan tersebut bukan hanya membuka mata publik, tetapi juga menjadi landasan bagi aparat penegak hukum dalam menindak kejahatan kerah putih. Kasus ini menunjukkan bahwa jurnalisme investigasi memiliki kekuatan besar dalam mendorong transparansi dan juga akuntabilitas. Oke teman-teman, cukup sekian yang dapat saya sampaikan kepada Anda. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Dania Koryangsi pamit undur diri dan sampai jumpa.